wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Wa mukli inna rahmatan istiqomah. Wa mukli inna rahmatan istiqomah. Rabbana qul inna rahmatan bumi langit. Allahumma qul inna rahmatan samawi. Ya Allah ya Karim. Ya Nabi Adam alaihi wassalam. Wa mukli inna rahmatan kitab samawi. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Wa mukli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan tanah jawi. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah ya Nabi Adam alaihi wasallam. Wa mukli inna rahmatan suluruh. Wa mukli inna rahmatan jagat alam. Wa mukli inna rahmatan ya Allah ya Karim ya Rasulullah. Malaikat ta'ali inna rahmatan suluruh malaikat ta'ali ya mafihma Allah. Wa mukli inna rahmatan samawi. Wa mukli hadali inna rahmatan samawi. Wa mukli inna rahmatan karamah samawi. Subhanallah. Rabbana qul inna rahmatan rabbu alhaf alayya mafihma Allah. Subhanallah. Mukli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukli inna rahmatan kitab samawi. Wa mahadi inna rahmatan la fa'ali inna rahmatan ya Rasul. Allahumma qul inna rahmatan samawi ya malaikat Jibril. Wa mukli inna rahmatan Nabi Adam alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Mukli inna rahmatan alam. Wa mukli inna rahmatan bumi. Subhanallah. Mukli inna rahmatan ummati. Wa mukli inna rahmatan ummati. Wa misli inna rahmatan ummati. Wa mukli inna rahmatan karamah ali inna rahmatan samawi. Ya Allah ya Rasulullah. Wa mukli inna rahmatan Islam. Wa mukli inna rahmatan iman. Wa mahadi inna rahmatan tahi. Subhanallah ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Wa mukli hadda layya ma fil mawla. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, selamatkan inna rahmatan rakyat ya Allah. Sakit lahir, sakit batin disembuhkan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah ya malaikat Jibril. Wa qul inna rahmatan rakyat Indonesia. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah. Rabbana qul inna rahmatan tanah Jawi. Wa qul inna rahmatan Indonesia Nusantara. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan kum wa masjidi inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Wa mukli inna rahmatan istiqomah jamaah. Wa mukli inna rahmatan anugerah. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Wa mukli inna rahmatan karamah. Wa mukli inna rahmatan samawi. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Mukli inna rahmatan ya Allah. Wa mukli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Karim. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
wa
Monggo dibuka kitabnya, kita melanjutkan materi yang minggu kemarin, masih bab keempat tentang tauhid. Nah, sekarang kita maqalah yang ketiga, halaman 104. Halaman 104. Monggo seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Al-babur rabi'u. Fa. Ya. Ba. Ya. Alif. Nun. Alif. Lam. Ta. Wawu. Ha. Ya. Dal. Fi bayanit tauhidi. Menerangkan tentang tauhid. Buka halaman 104. Wal muradu bi kalamihi. Ta'allam asrar at-tauhid. La ilaha illallah. Li'annahu tariqatul awliya'i ila wusulil haqqi. Falafzu la yadullu ma'na dzatillahi wa ilaha yadullu ma'na asma'illahi wa illa yadullu ma'na sifatillahi. Wallahu yadullu ma'na af'alihi ta'ala kama fi kitabil insani al-kamili alladhi yu'allifuhu Syekhuna Muhammadun Abdul Ghufran Al-Bantani wa aminu billahi wa rasulihi biquwwatit tauhidi li'anna asasal wusuli ilallahi azza wa jalla al-imanu wa asasul khairi kullihi al-imanu. Yang dimaksud dengan maqalah tersebut, belajarlah ilmu rahasia kalimah tauhid, la ilaha illallah. Karena itu adalah jalan para wali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapunlah menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz ilaha menunjukkan makna asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz illah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz Allahu menunjukkan makna af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam kitab Insan Kamil karya beliau guru besar Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan kekuatan tauhid. Karena pondasi wusul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketauhidan. Dan pondasi segala kebaikan adalah keimanan. Hendaklah bagi setiap salik wajib mengetahui makna rahasianya kalimat la ilaha illallah. Karena di dalamnya terdapat makna-makna yang sangat dalam yang bisa menyambungkan antara makhluk dengan Khaliq. Nah itu jadi makalah yang selanjutnya ini, makalah yang ketiga dari bab tauhid. Secara substansinya intinya di sini menjelaskan tentang rahasia daripada kalimah nafi itsbat. Kalau dalam thariqah nafi itsbat itu kalimat la ilaha illallah yang zaman dulunya telah ditalkin, diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, sehingga sampailah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan dirumuskan menjadi thariqah Qadiriyah gitu. Nah kemudian la ilaha illallah ini ada 4 makna rahasia di dalam ini. Satu, kalimat atau lafaz la itu menunjukkan zatullah, artinya makrifat secara zat di situ. Kemudian ada lafaz ilaha menunjukkan makna asma Allah atau makrifat bil asmaillah, makrifat secara nama-nama Allah. Kemudian lafaz illa itu menunjukkan makna sifatullah atau makrifatnya seseorang melalui sifat-sifat Allah. Kemudian yang terakhir lafaz Allah itu menunjukkan makna af'alnya Allah atau cara orang bermakrifat dengan af'alnya Allah. Sebenarnya keterangan ini dijelaskan di sini ada kitabnya khusus, yaitu kitab Insan Kamil di jilid yang kedua sebenarnya, yang lebih rinci mengenai bab ini, masih karya dari Abah. Nah terus kemudian kepentingannya tauhid di sini karena tauhid ini menjadi pondasi seseorang untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salik atau ngambah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dengan kitab samawi, kita keyakinan kepada zat Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Karena kalian ini bukan undangan saya, tapi undangan Allah. Amin. Kenapa begitu? Kok tiba-tiba unik itu banyak sekali? Itu bukan undangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lokal ataya masjid inna ya samawi wa lokal ataya Nabi Adam alaihissalam. Kunci rahasia dunia dan akhirat adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Bahasanya nggak tahu, aneh, betul nggak? Bukan aneh, yaitu kitab samawi maupun bahasa Suryani. Pokok-pokok kita penting karena kita ini di tanah Jawi.
Karena kita ini sanatnya sanat Nusantara, durian Nusantara, ya kita harus jelas sekali. Betul atau tidak? Betul. Karena kita lihat Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, Wali Songo, biarpun itu Sunan Kalijaga, semua wali-wali Songo, wali-walinya Allah, itu betul-betul untuk Nusantara. Sampai Prabu Siliwangi sama. Ada Kian Santang di situ, perjalanan tauhid, keyakinan kepada Allah. Betul atau tidak? Di tanah Jawi ternyata banyak kerajaan-kerajaan bersatu, tumbuh 1000 menjadi Pancasila, Pancasona, Pancawati, Panca Indra. Betul atau tidak? Ini kalau dijelaskan sangat dahsyat. Kenapa bukan dikait-kaitkan? Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tinggal dibuktikan. Jangan sekadar bicara, tapi fakta. Karena apa? Kita ini ditanya oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Makul inna hasyada anda kaliyama fa'aliyya mafil Makkah Madinah alhafa aliyya mafil Allah." Ternyata Rasulullah pun pahit bukan manis. Betul atau tidak? Belum ada sholat 5 waktu, belum apa-apa. Kata Allah, kata malaikat Jibril, "Mah bakal inna kalimat dunia, masyaallah kaliyama fil dunia." Atau kamu percaya enggak kepada Allah? Ternyata Rasulullah itu dioperasi dulu oleh Allah. Apa dibedah, apapun dibersihkan dulu oleh Allah. Disuruh malaikat Jibril, "Hei Jibril, nah syada'adi inna ya makaliyama Muhammad, la hadadi ya makaliyama Allah, asyadi inna kaliyama firma Allah." Ternyata dibedah, dibersihkan. Subhanallah. Itu seorang nabi. Kita ini kapan mau dibersihkan akhlak iman takwa kepada zat Allah? Ini saya juga sama, gak merasa paling hebat, paling pintar, tidak, banyak salahnya daripada benarnya. Ini kita penting. Ketauhidan, keyakinan kepada zat Allah, kepada Allah kita cinta, kita dzikrullah, karena di situ la ilaha illallah. Saya yakin adanya kitab samawi bukan kita membanding-bandingkan, tidak. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Maliki, Rabbana qul inna rahmatan kita maskudi anda kali ya masyidi inna kali ya makalla ya mafil Allah Rabbana alhata ya mafil Allah. Bukan saya yang paling hebat, yang hebat Allah. Semua bakal mati, jangan pun manusia, jangan pun hewan, malaikat pun mati. Inilah kalau kita bertauhid. Jangan kita bermusuhan, tapi kita bersatu antara badan, hati, ruh. Jangan disakiti dan jangan dinodai. Hidup kita ini 24 jam, apa lanjut atau tidak? Sadar sekarang. Kadarkum, sadar hukum. Lemah telas, Allah yang balas. Betul atau tidak? Kita harus bisa menyadari. Kalau kamu cinta kepada Allah, cinta ke nenek moyang, cinta ke sesama manusia, buktikan. Ibarat Pancasila sehat, Indonesia sehat. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Kok lari ke Pancasila? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Bertauhid atau tidak? Ini Bhinneka Tunggal Ika, bersatu, satu tujuan. Karena maknanya sekali, dari Sabang sampai Merauke. Doakan sama kita. Ini agama, saudara kita, masalah ibadah masing-masing, tapi percaya diri di situ ada satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Coba. Jadi Pancasila itu Pancasila nyata, bukti.
waria nenek moyang kita, masa kita mau disakiti? Jangan. Kita harus dirawati, harus betul-betul dicintai, dan kita jaga bareng-bareng bersama rakyat dan umat. Betul atau tidak? Bukan kita promosi, tidak. Kita ini generasi penerus. Bagaimana anak-anak bangsa kita kalau kita tidak ditanam sekarang-sekarang? Bertauhid atau tidak? Bertauhid atau tidak? Kita yakin, insya Allah yakin. Kalau kita yakin, buat apa kita bikin mushola, masjid, tempat ibadah di mana-mana, atau pondok-pondok di mana, seluruh Indonesia, seluruh dunia? Masa mau disakiti? Semua makhluk itu ciptaan Allah. Ini bahasa semut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini aja ada karya baca nama karya apa ini Allah. Dikir ternyata kepada Allah. Bahasa ikan, bakal himna karya ini bahasa ikan. Bismillah, ada karya mafil Allah. Allah, 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 Allah. Ini ikan. Lihat mulutnya ikan. Allah, 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 Allah. Kita malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu. Bertauhid atau tidak? Bertauhid. La ilaha illallah. Subhanallah. Kitab Samawi. Bukan promosi ini. Wah, ada ngaran saya. Gufron. Gufron itu pemaaf. Gufron itu pengampun. Betul nggak? Bukan nama Gufron saya sendiri. Bukan. Itu dari Quran pun sudah jelas. Betul atau tidak? Mas qad inna karyama fa'aliyah sya'ada karyama film Allah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, buktikan sekarang. Jangan sampai mengkhianati Allah. Ngeri ketir enggak? Ngeri enggak? Ngeri. Sadar. Mudah-mudahan ini yang ngasih Quran barokah ini. Oh, kita buka. Apa kata Quran? Bismillah. Besar nih. 2 ayat aja ini. Ini nih. Baca dulu nih Qurannya ya. Ini nih. Nih. Ya. Coba Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat An-Nahl artinya lebah. Ayat 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya ini sih ya. Ayat 79 sama 70. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Agak kecilin dikit biar gak. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, jadi semua makanan-makanan, buah-buahan yang Allah ciptakan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, dan dari bumi juga Allah tumbuhkan beberapa sumber mata air yang berbeda-beda, yang di dalamnya terdapat syifaa'un linnas, di dalamnya terdapat obat atau bisa menjadi obat dari segala penyakit manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah betul-betul tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang berfikir. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila adzalil umur likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kamu, kemudian dihidupkan, dan kemudian tsumma yatawaffakum, dan kemudian engkau akan dimatikan. Awalnya hidup kemudian dimatikan oleh Allah. Wa minkum may yuraddu ila adzalil umur, dan ada yang memang Allah kehendaki kadang-kadang umurnya memang pendek, tujuannya supaya tidak mengetahui sesuatu setelah itu. Innallaha alimun qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kuasa. Shadaqallahul adzim. Ini hadisnya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Babu man taraka da'wah faqad asallah. Itu bab yang menjelaskan barang siapa yang meninggalkan panggilan atau undangan dari seseorang, maka sungguh dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu man taraka da'wah faqad asallah wa rasulah. Hadis yang ke-5177. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, diceritakan dari Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, diceritakan dari Malik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Anil A'raj, dari A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Annahu kana yaqulu syarru ta'am ta'amul walimah, yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa makanan yang paling buruk adalah makanannya pesta atau walimah, yang mana di dalam walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya, orang fakir, orang miskin tidak diundang. Maka kalau seperti itu, makanan yang dihidangkan walaupun bermacam-macam bagus makanannya, maka kata Rasulullah itu adalah hidangan yang paling buruk. Jadi kalau kita punya pesta, punya acara, kemudian yang diundang itu hanya orang-orang kaya, orang miskin tidak diundang, maka makanan itu adalah syarrut ta'am, kata Nabi. Kemudian waman taraka da'wata faqad asallah wa rasulah. Dan barang siapa ketika dipanggil undangan oleh orang atau siapapun itu, kemudian dia tidak datang, faqad asallah wa rasulah, maka sesungguhnya dia telah berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya di Quran ya, air mengalir, makanan dan sebagainya. Ini surat undangan lagi, betul nggak? Ini kan kita mau undangan Allah, betul nggak? Betul atau tidak? Betul. Nah, kalau undangan Allah mudah-mudahan ada hikmah, barokah, karomah. Bukan karomah dari saya, dari kitab samawi. Nggak gampang hurufnya samawi. Waduh, berat. Ya betul. Kita buka lagi ini Quran. Kitab, Quran, hadis, sekarang kitabnya. Kita ngaji aja, tenang. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Tafsiruhul Bayan. Tafsiruhul Bayan yaitu tafsir Al-Quran tentang makna atau ruh-ruhnya Al-Quran, lil Imam Ismail Haqqil Bursawi, yang dikarang oleh Imam Ismail Haqqil Bursawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa qawluhu min ayatillah suratin Nisa. Jadi yang dijelaskan dalam Tafsirul Bayan itu mengenai firman Allah yang terdapat pada surat An-Nisa. Wa qauluhu ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang artinya ya Tuhanku, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa anil Hasan al-Bisri, dan diceritakan dari Hasan al-Bisri, la yatamanna ahadul mal fala'ala halakun fi dzalikal mal kama fi haqqi Tha'labah. Sebenarnya menurut Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan tidak ada satupun dari harta manusia yang bisa kita harapkan atau mendampingi kita nanti di akhirat. Semuanya akan binasa. Fi dzalikal mal, seperti yang telah terjadi kepada Tha'labah. Tha'labah itu kan ceritanya dia pernah, karena ayat ini sebagian ulama dalam asbabun nuzul itu pernah dijelaskan, ada dikaitkannya dengan Tha'labah. Tha'labah itu sahabat Nabi ceritanya. Tha'labah itu orang yang fakir, bukan fakirnya melebihi daripada kita, bahkan kalau beliau sholat itu Tha'labah pakaiannya itu bergantian dengan istrinya, saking tidak punya apa-apa Tha'labah itu. Kemudian beliau matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya ini kok
hidup kok seperti ini, padahal saya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah. Terus kalau seperti ini pakaian saja bergantian dengan istri, bagaimana saya dapat pahala berjamaah gitu. Pada mulanya sahabat ini minta kepada Kanjeng Nabi supaya dimudahkan rezekinya sehingga dia bisa ikut berjamaah. Karena kan kalau tidak punya pakaian cuma satu itu bergantian sulit untuk berjamaah. Sehingga ya Allah mengabulkan permintaan Sa'labah melalui wasilahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu menjadi orang kaya, kan ceritanya begitu. Tapi kadang-kadang karena sudah diberikan kekayaan sehingga hanya dia lupa. Maka ya na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diselamatkan. Dan Sa'labah itu ketika lupa kepada Allah ya sedikit pun dari hartanya tidak ada yang sisa. Karena itu bahayanya harta di situ kalau sampai melupakan. Nah maka wa hadza huwal murad min qawlihi was'alullaha min fadli fala tatamannu ma fadalla bihi ba'dukum ala ba'd minal kamalatil martabah bihasbi i'tidadil awliyah fa inna kullal istidadi yaqda bihawiyatihi fil azal. Alhamdulillah. Jadi bahkan kata Hasan Basri, maka yang harus kita pinta kepada Allah berkaitan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia dan akhirat itu jangan dikaitkan dengan hanya harta atau rizki. Di situ yang diharuskan menurut Hasan Basri itu kita meminta kepada Allah itu adalah karunia yang memang tidak akan pernah musnah. Nikmat apa tuh? Nikmat iman, nikmat Islam, kan itu maksudnya. Maka fala tatamannu ma fadallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan sekali-kali kau mengharapkan sesuatu yang Allah berikan kepada selain engkau. Andai kata ada orang yang punya Pajero, kita ngiri pengen Pajero mengharapkan. Nah, itu jangan sampai gitu. Kita meminta kepada Allah itu yang sekiranya sesuatu yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah rusak. Kemudian karena fa inna kullastidadi yaqda bihawiyati. Karena kalau kita menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain, apalagi berhubungan dengan kemegahan, harta, jabatan dan sebagainya, itu akan menipu daya kita dan menjadikan bahayanya, celakanya fil azal kamalan wa sa'adah. Nah nantinya justru kita akan lebih berbahaya, bebannya akan lebih berat di akhirat nanti. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik, shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini pentingnya bertauhid itu di situ. Ya. Banyak pintar ngaji, pintar kitab, Bang Ewon bisa terbang, belajar kitab, ngelmu segala macam, tapi hatinya tidak bertauhid. Lapor lewat. Betul atau tidak? Kalau kita bertauhid itu bagaimana sih? Kita orang bertauhid itu bagaimana? Jangan punya rasa dengki kepada hati nurani, kepada diri kita. Apalagi sesama manusia dibenci. Wah, bukan bertauhid itu. Betul atau tidak? Tidak yakin ciptaan Allah, tidak yakin kepada Allah. Kalau orang yang bertauhid yakin kepada Allah, apapun dikasihkan. Jangan pun harta, nyawa pun dikasihkan. Betul atau tidak? Itu kalau orang bertauhid. Kok bisa begitu? Lihat Sunan Kalijogo, duduk aja bisa jadi wali. Liur kalau kita dipikir. Pasti saya yakin keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Wali Songo, keturunan Sunan pasti bakal ada. Bakal ada di Nusantara ini keturunan-keturunan Prabu Siliwangi, keturunan-keturunan Syekh Nawawi, keturunan-keturunan Nusantara pasti ada. Yakin bangkit kembali. Betul atau tidak? Betul. Yakin atau tidak? Yakin. Bertauhidlah kepada dar Allah. Ini kita penting. Kita dikumpulkan ini nggak segampang dikumpulkan, nggak pakai undangan, tidak, undangan Allah. Mendoakan seluruh yang ciptaan Allah didoakan, bukan dibenci, betul nggak? Kalau kita bertauhid,
Kita ngaji Quran untuk pribadi, salah. Kita mendoakan ngaji Quran itu untuk seluruh yang ciptaan Allah. Betul atau tidak? Kita harus yakin. Makanya disebut Pancasila itu harga nyata. Nyatakan kalau kamu cinta kepada nenek moyang kita, satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Kamu benci kepada Pancasila? Jangan. Kalau benci berarti benci kepada para wali-walinya Allah, benci kepada nenek moyang, benci kepada para pahlawan. Itu salah. Doakan kalau kamu cinta kepada tanah air sendiri. Disebut tanah air itu tanah diri kita pribadi yang kita dilahirkan di dunia Ibu Pertiwi Indonesia ini. Betul atau tidak? Dari Sabang sampai Merauke, jangan diiri, jangan dibenci, doakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Semua agama pun mendoakan. Kenapa kita ikut-ikut dibenci? Bukan kita membenci, tapi kita harus bongkar hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qul inna kalimat tauhid ma apa qul inna la hadariya ma fil tauhid. Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Aku ini berlindung bukan kepada manusia, aku ini berlindung kepada Allah. Allah. Betul atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Kalau kita yakin, praktekkan, buktikan, nyatakan. Betul atau tidak? Nah, gitu. Jadi kita bertauhid itu jangan sampai cemburu kepada diri kita. Kata Pak Ustadz ini, saya ini pengen punya mobil. Pak Ustadznya dalam hatinya pengen punya mobil, betul nggak? Kalau saya bukan pengen punya mobil, apa? Pengen naik buruk saya, betul atau tidak? Kenapa? Robbana qul inna kaliyama fa'ali ya mafil Allah. Rasulullah naik buruk, kapan saya pengen seperti Rasulullah? Karena apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata inna kalima ummati fa'alayya ma fil maut." Kata Rasulullah, kalau kamu benar-benar bertauhid, kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada umat, hayu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini kita harus sadar. Harus sadar bahwa kita ini bakal kembali ke liang lahat, bakal diinjak-injak oleh manusia ke tanah, diinjak-injak. Sudah ini pakai padu, apa ditahlilkan atau tidak, atau dingajikan atau tidak. Ini loh, mau dicabut nyawa pun apa bisa membacakan kalimat-kalimat Allah, 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 atau la ilaha illallah, atau membacakan surat Yasin. Masya Allah. Ini kita perlu sadar. Kita detik ini dikasih kesehatan semua. Besok lusa wallahu alam. Maka inna rahmatan la yamruh wa maka inna rahmatul qalbi mahajariya ma fil badan masukada alayya ma fil Allah. Enggak ada yang sakti, enggak ada yang jago, enggak ada siapa kalau sudah dicabut oleh Allah. Kun payakun, mati. Dia betul. Mau minta tolong ke siapa? Tidak ada yang bisa menolong kecuali akhlak sendiri. Betul atau tidak? Wa maqali inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam, wa maqali inna rahmatan bumi langit. Ma fa'ali inna kaliyama fil maut. Nabi Adam sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah, maqali inna rahmatan bumi wa maqali inna alayya makalima ummah fa'alayya ma fil maut. Itu sudah bersumpah kepada Allah. Kita punya sanad, tapi kalau sanadnya keliru, wah amburadul.
bukan dicari sanadnya, tapi bisa meneruskan tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan para wali, tuntunan Nusantara, tuntunan nenek moyang, tuntunan ibu dan bapak, tuntunan diri kita sendiri. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini kalau kita pelajaran Thariqah Qadhiyah Nasabandiyah, kita mengorbankan harta, jangan pun harta, nyawa pun kasihkan demi Pancasila, demi Indonesia, demi rakyat, demi semua. Betul atau tidak? Ini loh, kita buka Quran lagi nih, Qurannya lain lagi nih, tuh, nih 3, 1, 2, 3 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-10, surat Yunus, ayat 2 sebenarnya, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Akana linnasi ajaban auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza la sahirun mubin. Ini menjelaskan tentang keadaannya orang-orang kafir mengenai tanggapan terhadap mujizat yang diberikan kepada para nabi seperti Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ada kalanya manusia itu juga ta'ajub, heran dengan apa-apa yang Allah wahyukan kepada para rasul, yang mana tujuannya para rasul itu adalah untuk memberi peringatan kepada manusia, wabasyiril ladzina amanu, dan tujuannya juga untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan pahalanya surga. Nah, kemudian ada sebagian orang yang mempercayai, yang beriman kepada Tuhannya, tapi mengenai orang-orang kafir, mereka berkata bahwa wahyu atau mujizat yang diberikan kepada para nabi itu inna hadzal sahirun mubin, bukanlah kehebatan Allah, tapi menurut keyakinan orang kafir adalah sihir yang jelas. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nyata, ya. Jadi bukan seperti saya ini paling hebat, tidak. Itu hidayah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma qali inna rahmatan kalam, ma qali inna rahmatan mujidat karamah alayya ma fil Allah. Turunlah wahyu. Iqra ma faqali inna alayya ma fil Muhammad, ma faqali ma fil Allah. Malaikat Jibril al-Kari ma fa'adani inna kalima fil Allah. Masya Allah. Itu pun Rasulullah disebut apa? Orang gila, tukang sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqali inna rahmata alayya ma fi inna rahmata Musa amha kalimati inna kalimat kalama ma syada kalimati ma kalimati ma dunya kalimat Musa ma qali inna syada ma fi Allah. Turunlah wahyu Taurat. Ya Musa alhamaqali inna rahmatan Taurat ma faqali inna kalima alam wa maqali hiya ma hadali ma fi Allah. Subhanallah. Bertauhid. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Wa maqali hinna kalima syanda kalima tajil kalima qalima fi Injil ma qali hadaya ma fi ya Nabi inna kalima Isa alaihi wasallam alayya wa sukudina kalima kudina tajil ma kudina inna hadaba ya ma Injil ala fa'ali ya ma fi Allah. Tauhid bukan? Tauhid. Bertauhid atau bukan? Tauhid. Subhanallah, Allah wa jalla alayya ma fi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqal inna rahmatan jabur alayya masjid adaya ya Nabi. Ya naqal inna rahmatan ya jabur anna kulli mata kalimah kitab alayya ma. Wa jili inna di dunya abajin alayya mata ajli kinna. Wa ma'adli la jila fi nasi tidak jadi. Ya jabur aku di inna masjid alayya masjid ma Allah.
Al-Fatihah dinijana kuliya majid jab. Wa ma kulina kalima hadali ma bil Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Disatukan Quran, Injil, Taurat, Zabur disatukan. Subhanallah menjadi la ilaha illallah. Bertauhid. Coba, yakin kamu adanya Allah? Yakin adanya Muhammad? Yakin. Subhanallah. Mudah-mudahan ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Sekolahnya tinggi, mahal, dikubur hidup-hidup. Musafir 40 tahun keliling Indonesia, keliling Nusantara, sampai keliling seluruh dunia. Sanggup atau tidak? Kabur. Modal. Waduh, bukan mencret lagi, kembuis. Lah ya. Jadi derajatnya saya lihat sekolah di Yaman. Saya mendengarkan petua seorang syekh. Assalamualaikum ya mati inna ulama afalaya wali-walinya Allah maqasidih kalaya ma'alayya. Ternyata kok bukan orang Yaman, orang Mesir. Diam di Yaman. Bukan saya nggak ngerti, paham orang Jawa loh. Sorry ya. Betul atau tidak? Betul. Biarpun saya di Pamotan, nggak ditanya siapa-siapa nggak apa-apa, asal ditanya oleh Allah aja. Nah, harganya mahal. Karena ini undangan Allah. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dimudahkan rezekinya. Di mana aja Kidul Kulon Wetan kali jauh dekatnya dikasih oleh Allah Subhanahu. Betul atau tidak? Dikasih kesehatan jasmani dan rohani seluruh Indonesia, disebut Indonesia sehat. Pancasila fakta dan bukti. Betul atau tidak? Betul. Merah putih NKRI harga mati, kita pun harus ikut mati. Betul atau tidak? Betul. Jelas atau tidak? Jelas. Mudah-mudahan ibu-ibu pun, kok cina ibu-ibu nggak pernah disebut, padahal sering disebut. Ibu-ibu itu seorang umi, seorang kuat luar biasa, mendampingi seorang bapak. Saya yakin Rabbana qul inna rahmatan anisya Allah fa'alayya mafirmallah. Amin. Betul atau tidak? Ma qul inna kasini inna kaliyama fa'alayya masinila kaliyama firmallah. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Betul kan? Ma qul inna syada kaliyama firmallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Jangan tanggung-tanggung demo Gusti Allah. Apa demonya kepada Allah? La ilaha illallah. Betul kan? Subhanallah. Itu aja, nggak panjang lebar karena nanti disambung lagi samawi. Mudah-mudahan kita istiqomah kitab samawi penuh hikmah dan barokah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan nanti di akhir nanti diangkat oleh Allah, didekati dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan para wali, didekatkan dengan zat Allah, surga yang paling atas. Disebut surga Firdaus. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah Firdaus maqali inna kalimah firman. Firdaus maqali inna ya Nabi Adam alaihi wasallam maqali inna rahmatan Firdaus ma falayya firman. Bertauhidlah, keyakinan kepada Allah. Mudah-mudahan ini satu anugerah barokah selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jadi iya dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan jamaah. Wa qul inna rahmatan samawi. Wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Wa qul inna rahmatan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.